Para saudara, kasih dan itu, eh, saya diberi tema bagaimana jalan menjadi kudus, atau kalau dalam bahasa tidak pertanyaan dipanggil menjadi kudus. Bagaimana itu caranya? Nah, saya ingat lagu seperti yang kau ingini. Pernah ya? Itu pernah Ya, tayang di televisi itu, ada filmnya itu, catatan harian Naila. Kalau di lirik lagunya itu kan bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita nyanyi ya. ya, Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau baca, kan temanya tentang kekudusan. Kalau saya cari tentang kekudusan ini ada di 1 Petrus bab 1 ayat 13 sampai 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya
seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar kata kudus atau orang kudus itu yang terlintas dalam benak kita itu apa ya? Apakah orang yang selalu tenang, hidupnya itu damai, lalu melakukan kebaikan, tidak pernah berlaku yang tidak baik, seperti Mazmur bab pertama itu, atau orang yang kerjaannya berdoa terus di dalam gereja. Kalau orang yang dekat dengan gereja, ya berarti yang paling suci adalah posternya ya toh. Karena kan sering kerja di situ, membersihkan, doa di situ, misa juga ikut di sakristi. Nah, apakah seperti itu? Memang kelihatannya susah sekali jika mengingat bahwa orang kudus atau menjadi kudus itu selalu identik dengan orang yang selalu dalam hidupnya melakukan kebaikan dan kebenaran. Padahal kita ini sering jatuh dalam dosa tiap hari. Apakah kita tetap bisa menjadi atau menjalani jalan kudus ini? Kita percaya bahwa dengan rahmat Tuhan, kita itu dimampukan untuk mencapai kekudusan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, pasti kita seringkali jatuh. Tetapi karena rahmat Tuhan yang memampukan kita, maka kita bisa terus terarah kepada kehendak Tuhan, menjalani kekudusan bersama Tuhan Allah. Nah, ada 5 ciri kekudusan yang saya temukan. Yang pertama, ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan. Kan pertanyaannya bagaimana jalan menuju kekudusan? Nah, ini ada ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan. Yang pertama dari ciri-ciri penting tersebut adalah tetap berpusat teguh di dalam Allah yang mengasihi serta menopang kita. Artinya apa? Hati, pikiran, kehendak kita itu terarah, berpusat pada Allah sendiri. Karena Allah mengasihi lebih dulu kita apa adanya. Meskipun kita rapuh, tapi Allah itu total mengasihi, bahkan menebus kita. Seperti ketika kita berdoa koronka itu kan. Nah, sumber dari kekuatan batin ini tidak hanya memampukan kita bertekun di tengah kadang naik turunnya kehidupan kita, namun juga menanggung misalnya kita dibenci, dikhianati, ada kesalahan dari pihak sesama. Nah, apakah kita juga tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni, tetap mendoakan? Seperti yang diajarkan Suster Faustina kan? Pertama, lewat kata-kata yang belas kasih. Dua, lewat perbuatan yang berbelas kasih. Dan yang ketiga adalah lewat doa. Nah, inilah ciri-ciri yang ada dalam orang-orang kudus. Santo Paulus mengajak umat Kristiani yang ada di Roma, kita bisa lihat dari Roma bab 12 ayat 17. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menuntut balas, dan tidak sesuai dan tidak dikuasai oleh kejahatan. Namun sebaliknya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kalau kita dibenci, kita merasa ketidakadilan, kita merasa seringkali crash dengan teman atau dalam komunitas. Kadang kan kita tidak sabar, kita tidak tekun dalam doa, kadang masih terbawa terus. Nah, padahal Santo Paulus juga mengajak kita semua untuk tetap mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sikap ini bukanlah tanda kelemahan, namun tanda kekuatan sejati, sebab Allah
itu panjang, sabar, dan besar kuasanya. Sabda Allah memperingatkan kepada kita untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, demikianlah pula segala kejahatan. Maka kalau kita berdoa koronka itu kan juga ingin supaya dijauhkan dari hal-hal itu. Supaya kita punya semangat belas kasih seperti Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan belas kasihnya kepada kita orang berdosa. Nah, keteguhan batin sebagai buah karya rahmat menghindarkan kita agar tidak terseret oleh kekerasan yang menyerbu kehidupan kita. Sebab rahmat menyurutkan kesombongan dan memungkinkan kelemah lembutan hati. Jadi kalau orang yang lemah lembut itu kan lawannya kan orang yang keras hatinya, orang yang tegar, orang yang wangel, dikandani angel. Makanya seringkali orang mengatakan wis angel iki, wis angel angel kan gitu ya. Nah, hanya bisa dilembutkan lewat apa? Doa, lewat kata-kata yang berbelas kasih tadi. Nah, orang kudus tidak membuang energi untuk mengeluh tentang kerapuhan sesama. Artinya apa? Hanya kita ngeluh terus, wah ini loh, kok saya mengalami ini, nggak adil ini. Kenapa kok doa saya nggak dijawab? Kok saya itu dibenci dan sebagainya. Kalau kita apa, berefleksi dari orang kudus ini, seringkali mereka tidak mengeluh, tapi selalu pujian yang keluar dari lidah mereka. Mereka juga menjaga lidahnya berhadapan dengan kesalahan sesamanya, menghindari kekerasan verbal yang menghancurkan dan memperlakukan sesama dengan buruk. Jadi orang kudus itu kalau misalnya menghadapi segala sesuatu, dia menyerahkannya semuanya kepada Allah. Tuhan, berikanlah aku hati yang baru, supaya aku tidak ikut-ikutan, supaya aku tidak ikut-ikutan merumpi, memperburuk kesalahan orang lain, gibah, dan sebagainya. Bahkan orang kudus itu pernah menasihati, kalau di antara kita yang seringkali apa gibah gitu ya dalam kelompok gitu hendaknya lebih baik diam saja, nggak usah ikut-ikutan kan gitu. Dan kita bisa berdoa untuk mereka. Mereka tidak mau memperlakukan sesama secara kasar, sebaliknya menganggap sesama lebih utama daripada dirinya sendiri. Mudah diucapkan, sulit dilakukan toh. Nah, kerendahan hati hanya dapat berakar di dalam hati melalui perendahan diri. Tanpa itu tidak akan ada kerendahan hati atau kekudusan. Jadi semangatnya adalah kerendahan hati. Kalau kita menjalani kekudusan, dipanggil menjadi kudus itu harus rendah hati dulu. Kapan hari saya itu diberi kesempatan untuk mendampingi ziarah ke Holy Land tanggal 18 Februari kemarin sampai 2 Maret. Nah, pada waktu masuk ke Bethlehem, kota Bethlehem, di mana Yesus dulu lahir di sana, kita akan berjumpa dengan pintu yang kecil, di mana semua orang menunduk supaya tidak kena apa ya, kena batu ya, karena kan pintunya kecil dan hanya satu. Itu punya makna. Artinya apa? Kenapa kita harus menunduk bahkan harus bungkuk supaya kita rendah hati, diajak rendah hati. Orang yang rendah hati selalu melihat dirinya, melihat hatinya. Makanya seperti orang menunduk, melihat kekurangannya. Kita berhadapan dengan Sang Timur yang baru lahir, yaitu Yesus, kanak-kanak Yesus. Maka orang harus berlutut, orang harus menunduk di hadapan Sang Raja ini. Nah, itu juga menjadi semangat kita menjalani atau menuju kepada kekudusan. Ya, kalau Anda tidak sanggup menanggung dan mempersembahkan sedikit
kerendahan diri atau kerendahan hati, Anda tidak rendah hati. Seperti Tuhan Yesus yang hadir ke dunia itu kan mengosongkan diri menurut kitab suci kan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjelma menjadi manusia. Meskipun Yesus tidak berdosa. Kalau kita kan manusia yang berdosa. Tetapi mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia, itu adalah sebuah kerendahan hati yang total. Nah, kita pun diajak untuk itu. Rendahan hati yang kan Allah dan diri putranya. Inilah jalannya. Perendahan diri menjadikan Anda menyerupai Yesus. Itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari mengikuti jejak Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ciri yang kedua adalah orang yang biasa bersuka cita dan mempunyai rasa humor. Ya kan? Jadi sukacita, orang yang suka humor. Tapi humornya ya jangan yang menyerempet yang saru-saru ya, tapi humor yang sungguh-sungguh apa ya, membuat hidup itu semangat gitu. Nah, para kudus mampu hidup dengan sukacita dan rasa humor tanpa lari dari kenyataan. Mereka memancarkan semangat positif dan kaya akan pengharapan bagi sesama. Saya jadi ingat ketika retret bersama Romo SDB. Yang memberi itu Romo SDB, Salesian Don Bosco. Kami para Romo waktu itu dipimpin retretnya oleh Romo SDB. Nah, ketika pada waktu mau menutup hari, misalnya setelah doa malam gitu, Romo itu mengatakan, ayo siapa yang mau bersharing tentang eh, cerita yang lucu dibagikan kepada yang lain. Gitu. Lalu ada salah satu cerita, wah kita bisa ketawa, bisa senyum-senyum. Nah, akhir dari apa sharing-sharing itu, Romo SDB itu mengatakan, kami di komunitas SDB selalu punya kebiasaan sebelum tidur sharing sesuatu yang menggembirakan, yang lucu. Bukan untuk menyudutkan orang lain, bukan. Sharingnya bukan itu. Tetapi mau berbagi bahwa kita anak-anak Tuhan ini diberi pengharapan, diberi semangat yang positif untuk memancarkan kepada yang lain. Sehingga tidur kita itu tersenyum, bukan merengut, bukan dengan penuh dengan keluhan. Ya, harapannya itu tidurnya itu tersenyum gara-gara banyak cerita-cerita lucu sebelum tidur gitu ya. Nah, bisa diterapkan nanti ya, tidak hanya mendongeng putri salju atau apapun ya. Menjadi orang Kristen adalah sukacita dalam roh. Kita dibaptis, kita dipanggil, itu kan menuju pada kekudusan. Kita dihapus semua dosa-dosa kita lewat baptisan, maka sukacita itu diberikan kepada kita. Kita diangkat menjadi anak Allah itu sudah penuh sukacita. Yang lain, kalau baptisan Yohanes Pembaptis itu kan hanya pertobatan, tetapi lewat Yesus Kristus kita diberi martabat anak Allah. Maka itulah sukacita dalam roh. Sebab cinta kasih seharusnya diikuti sukacita. Karena siapa yang mengasihi selalu menikmati kesatuan yang dikasihi. Maka kasih diikuti sukacita. Artinya apa? Ketika orang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan, hidupnya itu selalu penuh sukacita. Selalu mulutnya penuh dengan pujian. Selalu hatinya damai. Nah, itulah kita diharapkan kalau menuju pada kekudusan, hatinya itu selalu terarah pada Allah, maka timbullah sukacita dalam roh itu.
Setelah menerima karunia yang indah dari sabda Allah, kita menyambutnya dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah kalau setiap kali kita ke gereja mendengarkan sabda Allah, entah bacaan pertama, entah bacaan Injil, apakah kita merasa bahwa oh saya itu disapa oleh Allah, oh saya itu eh, mendengarkan sabda Allah, bukan orang yang saya lihat, tetapi Allah sendiri yang bersabda kepada saya secara pribadi. Apakah sabda itu menimbulkan sukacita Injil bagi hidup saya? Meskipun kita mungkin secara manusiawi nggak suka terhadap orang yang baca itu, atau malah nggak suka terhadap romonya karena crash dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, apakah sapaan sabda Allah ini sungguh-sungguh menimbulkan sukacita dalam hidupku, sehingga selama 1 minggu itu aku jalani bersama Allah, dan itulah saya berada dalam kekudusan. Ya, kalau kita membiarkan Tuhan menarik diri kita keluar dari tempurung zona nyaman kita dan mengubah hidup kita, maka kita dapat melakukan apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Meskipun saya itu hari ini sedih, saya kecewa, saya berbeban berat, tapi kenapa seruan ini diberikan kepada kita? Kenapa nabi-nabi itu juga kadang mengatakan kepada umat Israel maupun kita semua, ayo bersukacitalah. Karena apa? Karena Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Tuhan itu ada bersama kita dan kita yakini dalam iman, apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang kita keluhkan? Apa sih yang kita apa eh, membuat kita itu berbeban berat? Karena Tuhan sudah mengalami semuanya, Tuhan sudah menunjukkan jalannya, maka kita hanya ikut terus ngintil terus ya, mengikutinya. Nah, disitulah memang tidak mudah, tetapi kita mengikuti jejak-jejak Kristus. Sehingga itulah kita menuju pada kekudusan. Bersukacitalah senantiasa. Ciri yang ketiga, keberanian dan gairah. Kekudusan atau sekaligus dalam bahasa Yunani itu paresia, yakni keberanian, yaitu suatu dorongan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan suatu tanda di dunia ini. Santo Paulus itu pernah mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Loh kenapa? Karena Injil itu adalah kabar sukacita. Nah, kalau kita tidak akrab dengan Injil, kita tidak akrab dengan kitab suci, kita tidak menemukan sukacita dan kita tidak mengenal Kristus yang adalah Sang Kasih. Maka benarlah kata-kata Santo Hieronymus, orang yang tidak baca kitab suci, orang yang tidak dekat dengan firman Allah, tidak mengenal Kristus. Meskipun kita berdoa kepada Kristus, tapi kalau tidak baca firman-Nya, ya kita tidak dekat. Kalau kita tidak dekat, kita tidak mengerti misteri Allah sendiri, misteri kasih itu. Kalau kita jauh, maka kita merasa kesepian, tidak ada kegairan dalam hidup, yang ada hanya keluhan, bahkan anak-anak zaman sekarang ingin mengakhiri hidup. Nah, ya, tragis sekali. Padahal Tuhan itu hadir dalam kitab suci, dalam firman-Nya. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, Yesus sendiri datang menjumpai kita dan mengatakan kembali dengan tenang dan tegas, "Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi para kudus yang menggeluti dalam kesetiaan, jatuh bangun, banyak tantangan, mungkin juga banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, ia selalu kembali kepada
kitab suci, di mana firman itu ada. Jangan takut. Dan tadi aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kan kita ini kan menuju pada sang akhir zaman. Nah, di situ kalau Tuhan menyertai, apa yang menjadi ketakutan kita? Dan itulah yang membuat orang-orang menjadi kudus. Karena apa? Keberanian untuk mewartakan, keberanian untuk berbuat cinta kasih, seakan-akan memang berjerih payah, berkorban, dan sebagainya. Tetapi semangatnya itu muncul karena topangan Roh Kudus. Kata-kata Yesuslah yang menjadi penyemangatnya. Banyak orang sih, kenapa orang kudus itu bahkan sampai datang ke tempat misalnya miskin, tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa dia terlibat? Kenapa kok dia tergerak hati? Bahkan dirinya itu susah tapi kok bisa me, memperhatikan orang lain. Pasti ada firman atau sabda yang menjadi kekuatan hidupnya sehingga hidupnya ini tidak sia-sia. Sehingga ketika kita menjalani, kita menjadi enteng. Karena apa? Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kata-kata ini memungkinkan kita berjalan melayani dengan penuh sikap keberanian yang dibangkitkan Roh Kudus dalam diri para rasul, mendorong mereka mewartakan Yesus Kristus. Nah, sekarang zaman kita, apakah kita tadi yang ter apa ya istilahnya gampangannya itu apa ya terpesona lah ya dengan sabda Tuhan mana yang menyentuh hidup saya. Nah, itulah hayati itu. Itulah karunia Roh Kudus yang mendorong diri Anda untuk menjadi agen cinta kasih. Dan disitulah kita mengalami kekudusan. Nah, ciri yang keempat adalah hidup dalam komunitas. Kalau kita hidup terpisah dari sesama, sangatlah sulit untuk melawan nafsu, jerat perangkap, godaan iblis, dan godaan dunia yang seringkali cenderung individualistis, lebih pada dirinya sendiri, ego. Diberondong dengan berbagai macam godaan yang memikat, jika kita mengalami kesepian, maka dengan mudah kita kehilangan kepekaan, kejernihan batin, dan akhirnya menyerah. Maka komunitas, entah komunitas kerahiman ilahi, komunitas yang lain, komunitas doa yang lain, itu sebagai sebuah wadah di mana orang itu saling menguatkan. Kadang kalau kita sendiri kan merasa lelah, merasa kok sendirian, berjalan sendiri, seakan-akan kok hidupku berat. Tapi kalau dalam hidup dalam komunitas, kita merasa bahwa ada yang mendukung, ada yang mendorong, ada yang mendoakan, sehingga kita tetap terjaga hidup kita, mempersembahkan semua apa yang kita alami kepada Tuhan. Nah, komunitas yang membangun adalah komunitas yang penuh pengharapan, mendorong dan semakin menyemangati supaya hati, budinya, harapannya terarah kepada Tuhan. Ya, bukan komunitas yang menjadi komunitas ngerumpi, tapi komunitas sabda yang menjadi pusat di mana Yesus sendiri yang berbicara sehingga saling menguatkan. Para rasul pun juga meskipun dalam karyanya selalu kembali dalam komunitas. Begitu juga kita. Meskipun kita diaspora di mana-mana, kita mewartakan Kristus, tetapi hendaklah kita juga selalu hidup dalam komunitas. Komunitas dalam hidup gereja, kita berekaristi kan juga dalam persatuan dengan gereja, dengan jemaat, bukan dewe. Karena iman, kekudusan itu bukan hanya menjalani diri kita untuk diri kita sendiri secara personal, tetapi juga lewat jemaat dalam komunitas ya. Kekudusan adalah perjalanan komunitas. Kita melihat ini dari beberapa komunitas kudus ya yang tadi saya contohkan. Hidup atau bekerja bersama sesama tentu menjadi jalan pertumbuhan rohani. Ada contoh dari Santo Yohanes dari Salib OCD ya, Ordo tak ber, eh, Karmel yang tak berkasut, mengatakan kepada salah seorang pengikutnya,
Hiduplah dengan yang lain agar Anda bekerja dan berlatih dalam kebajikan. Jadi kita diminta untuk keluar dari diri kita, ego kita, untuk bisa bersama-sama menyemangati atau dalam bahasa Santo Paulus sebagai rekan perjalanan panggilan. Kan kita dipanggil menjadi kudus, maka tidak hanya personal, tetapi kita menjadi teman rekan perjalanan panggilan menuju pada kekudusan. Setiap komunitas dipanggil untuk menciptakan, mengalami kehadiran mistik Tuhan yang bangkit, berbagi sabda, dan merayakan Ekaristi bersama, mempererat persaudaraan, dan mengubah kita tahap demi tahap menjadi komunitas yang kudus dan misioner. Ya, karena disitulah saya jadi ingat ya, pada waktu para frater itu diutus untuk menjalani persiarahan. Kenapa kok nggak sendiri-sendiri? Kenapa kok ada yang dua, ada yang tiga? Karena seperti Yesus mengutus berdua-dua, ya. Nah, dari dua orang ini akan saling memperhatikan. Temannya capek, ya harus berhenti. Temannya sakit, ya harus ditolong. Seperti itu. Sama-sama misalnya lapar, ya salah satu berinisiatif untuk minta makan kepada di apa di warung karena ini perjalanannya panjang 5 hari menuju ke tempat yang sudah disepakati di sana dan mereka tidak dibekali uang untuk melatih untuk mematikan rasa ego itu masing-masing. Nah, kita dilatih seperti itu. Nah, disitulah persaudaraan, arti menjadi teman seperjalanan panggilan itu bertumbuh seperti para murid Kristus sendiri, ya, selalu berdua-dua. Ciri yang kelima itu doa, doa yang terus-menerus. Kita harus mengingat bahwa kekudusan dibentuk dalam keterbukaan terus-menerus kepada transendensi, ya, hubungan kita dengan Allah yang terungkap dalam doa dan adorasi. Kalau kita tidak berdoa, kita ibaratnya itu seperti tumbuhan yang kekurangan air. Jiwa kita kering, kita hanya bagaikan carang yang tidak menempel. Kalau kita ikut dalam doa, dalam adorasi, sadari kehadiran Allah. Sadari siapa yang ada di depan kita. Sadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh menemani hidup kita. Maka adorasi seperti yang diajarkan oleh Santo Thomas Aquinas adalah memandang Kristus, memandang Dia, memandang dengan penuh kasih, seperti Allah melihat kita, kedalaman hati kita. Para kudus adalah orang-orang yang mempunyai semangat doa, yang membutuhkan komunikasi dengan Allah. Nah, kita pun bisa menjadi orang kudus zaman ini, komunikasi, doa dengan Allah sendiri. Ada yang mengatakan doa itu seperti sebuah makanan Romo, karena kalau kita tidak makan lapar, maka menjadi sebuah hal yang utama. Karena do dan a itu adalah yang pertama Romo. Maksudnya gimana? Maksudnya do itu huruf pertama apa? Oh, huruf pertama. Notasi yang pertama Romo, do re mi berarti do itu pertama. Kalau a itu berarti huruf pertama A B C, ya toh A. Kenapa kok doa kata itu doa? Ya, karena supaya kita memprioritaskan yang utama dan pertama relasi kita, komunikasi kita dengan Allah sendiri. Itu. Oh ya masuk akal juga ya di situ. Hanya sebuah akronim gitu. Mereka tidak tahan terperangkap dalam kelekatan akan dunia. Jadi, kalau kita berdoa, kita seakan-akan
apa ya, diajar oleh Allah sendiri, diterangi oleh Allah sendiri, supaya kita tadi dijauhkan dari kelekatan dunia ini yang seringkali meninabobokan kita, yang membuat kita itu jauh dari Allah. Nah, lewat doa itu seakan-akan Allah itu menunjukkan kepada kita, oh kalau sudah saya lekat, kok saya ini hanya ego saya yang saya kedepankan. Sekarang saya diajak misioner, saya harus membuka hati atau berbela rasa kepada yang lain. Nah, itulah doa itu selalu mengajarkan kepada kita kalau kita hayati sungguh-sungguh. Dan di tengah-tengah daya upaya dan pemberian diri, para kudus ini merindukan Allah keluar dari dirinya lewat pujian, memperluas batas dalam kontemplasi akan Tuhan. Orang-orang suci ini yang hidupnya di dunia, jadi ini orang-orang biasa loh ya, yang dalam gereja ketika meninggal karena cara hidupnya yang saleh, cara hidupnya yang sungguh-sungguh punya relasi yang kuat dengan Allah, makanya diberi gelar beato atau beata, santo atau santa, gitu. Nah, itu hidupnya selalu dalam pujian, memperluas batas lewat kontemplasi. Ya tidak harus bahwa oh karena dia doanya itu sampai ekstase romo, sampai terbang. Ya enggak. Bahkan yang sederhana-sederhana melakukan pekerjaan rutin sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, apapun itu terarah pada kekudusan. Tidak mungkin ada kekudusan tanpa doa, walaupun doa tersebut tidak terlalu panjang atau melibatkan emosi yang kuat. Bahkan ada yang mengajarkan doa itu ya hanya sederhana, Bapa kami. Atau bahkan kalau misalnya tidak bisa karena hatinya itu penuh dengan berbeban berat, hanya berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Itu seperti dalam Koronta itu kan sederhana sekali untuk seluruh dosa seluruh dunia, ya kan? Kerinduan akan Allah mau tidak mau harus diungkapkan dengan berbagai cara melalui hidup kita sehari-hari. Katakan, bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kita secara lahiriah, entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga, inginkanlah Allah selalu dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Bahkan sekarang kan ada aplikasi di mana Angelus itu bunyi di HP kita kan. Teng, 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 teng. Nah, artinya bukan hanya sebagai alarm, tetapi kita ikuti dengan doa. Sadari, kenapa sih kok jam 6? Kenapa sih jam 12, jam 6 lagi kita doa? Kita memaknai dari perjalanan jam 6 waktu kita bangun sampai siang, kita renungkan lagi bagaimana penyertaan Allah, bagaimana apa yang aku pikirkan, katakan, aku kerjakan, apakah ini menuju pada kekudusan. Nanti sampai sore lagi, kita renungkan lagi. Nah, disitulah Allah menyertai sampai kita doa malam, kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita, ya. Tambah lagi kan jam 3 ada doa jam terahiman, ya. Namun agar hal itu mungkin perlu juga saat-saat yang dikhususkan hanya untuk Allah dalam keheningan bersama Dia. Ya, hening itu kan sulit sekali ya. Seringkali kita sibuk dengan kegiatan kita, tapi keheningan batin itu diperlukan. Karena apa? Hanya di jiwa yang hening kita bisa bertemu dengan Allah. Kita tidak menjadikan hati kita seperti pasar, tetapi hati yang teduh sejenak bersama Allah. Santa Teresia Avila mengatakan doa adalah hubungan persahabatan yang intim dan perbincangan yang sering dijalin dalam kesendirian hanya dengan Dia.
yang kita tahu mencintai kita. Teresia Avila ini pendiri OCD bersama Santo Yohanes dari Salib. Dalam bukunya berjudul Puri Batin, kita bisa melihat bahwa untuk bertemu dengan Tuhan banyak sekali godaan-godaan. Ia menggambarkan seperti uh, puri. Kalau puri itu kan semacam kayak apa ya, kerajaan atau apa gitu ya. Nah, di situ kan pasti ada lapisan atau bagian-bagian sebelum bagian yang paling inti. Nah, Santa Teresa Avila itu menggambarkan di situ, mulai dari yang terluar, kamar apa bagian yang terluar, lalu maju sedikit bagian masuk lagi sampai pada inti terdalam. Nah, setiap bagian-bagian tadi punya tantangan masing-masing. Nah, ketika kita bisa menghadapi, menangani yang tak lain adalah diri kita, ego kita, maka kita bisa sampai mencapai puri batin yang terdalam, yaitu tadi yang digambarkan sebagai sebuah persahabatan yang intim, aku dan Allah berbicara. Doa yang dipenuhi dengan kepercayaan merupakan suatu tanggapan hati yang terbuka untuk menjumpai Allah dari muka ke muka, di mana semua suara diam untuk mendengarkan suara Tuhan yang lembut bergema di dalam keheningan. Kadang kalau kita itu hatinya nggak damai, orang yang di sebelah kiri kita kalau ngomong pelan pun itu pasti akan selalu apa tadi apa ya gitu kan. Nah, tetapi kalau hatinya damai, dia hening, ngomong pelan saja itu terdengar, ya. Tapi kalau tidak, bayangkan kalau itu di pasar atau di mall yang rame, pasti kan kita suaranya lebih harus keras supaya lebih terdengar. Enggak. Tapi kalau hatinya tenang, damai, orang yang di dekat kita ngomong pelan saja, kita akan mendengarkan, kita akan mengerti di situ. Apalagi suara Tuhan yang begitu lembut, apakah kita mampu mendengarkannya, ya? Jadi lewat doa, keheningan batin, itu kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu gambarannya. Jadi ada 5 jalan menuju pada kekudusan yang saya tawarkan itu dijalani. Lalu dari apa eh, apa ya yang menghubungi saya itu mengatakan, Romo, Mbok dikasih kuis. Wah, ini kuis apa? Saya juga bingung. Ya, jadi ada 3 kuis yang nanti silakan ditebak siapa gitu ya. Ini adalah para kudus. Ya pastilah, gampang kok. Ini kan saya hanya merangkumkan dari riwayatnya yang singkat ya. Jadi tadi kalau kita runut lagi tentang jalan menuju kekudusan itu ada macam-macam ya. Ada doa itu komunitas, lalu ada keberanian untuk mewartakan Injil, itu penuh dengan gairah, ada sukacita dalam roh, ada rasa humor, tidak gampang mengeluh, seperti itu. Lalu ada ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan hati. Ya, jadi bisa kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Begitu. Ini langsung kuis ya. Oke, baik. Ya, Romo. Eh, baik ya. Ini hadiahnya apa ini nanti semua minta ke saya bahaya ini. Sepeda, Romo. Waduh. Oke oke. Ya, saya hanya membacakan. Ini kan seperti kayak itu loh. Siapakah aku? Nah, gitu. Nah, yang pertama, ini bisa Anda tebak ya. Santo siapa ini? Aku lahir pada tahun 1581 di Puy, Provinsi bacaan itu Guyene dan Gascony, Prancis. Dari keluarga petani yang miskin, aku memiliki
memiliki 4 orang bersaudara dan 2 orang saudari. Saat aku berusia 15 tahun, ayahku mengirimku untuk bersekolah, untuk membiayai pendidikan. Ayah menjual sapi. Aku belajar humaniora di Dax, Prancis dengan Cordeliers dan ini belum saya itu ya ganti. Aku lulus dalam teologi di Toulouse. Aku ditabiskan tahun 1600 pada usia 19 tahun. Pada tahun 1605, dalam perjalanan kembali ke Marseille, kapalku dibajak dan ditangkap oleh bajak laut yang kemudian membawaku ke Tunisia. Di sana, aku dijual sebagai budak. Aku hidup sebagai budak selama 2 tahun. Pada akhirnya, aku menjadi milik seorang Kristen murtad yang kemudian dengan dibantu oleh istri majikannya, aku beserta semua budak-budak di rumah itu dapat melarikan diri tahun 1607. Setelah kembali ke Prancis, aku pergi ke Roma. Di sana aku melanjutkan studi sampai tahun 1609. Ketika aku dikirim kembali ke Prancis pada awalnya aku diberi jabatan penting sebagai guru anak-anak orang kaya dan hidup dengan cukup nyaman hingga suatu hari aku dipanggil untuk memberikan sakramen terakhir pada seorang petani miskin yang sedang menghadapi ajal. Di hadapan banyak orang, petani tersebut menyatakan betapa buruknya pengakuan dosa yang ia buat di masa silam. Sekonyong-konyong aku sadar akan mendesaknya kebutuhan kaum miskin, Papa, Prancis, di Prancis maksudnya, akan pertolongan rohani. Ketika aku mulai berkhotbah kepada mereka, orang berduyun-duyun datang untuk mengaku dosa. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk membentuk suatu kongregasi imam yang Ya, khusus berarti ya. bekerja di antara para fakir miskin. Aku wafat di Paris pada tanggal 27 September 1660. Siapakah aku? Vincentius. Vincenzo Sopo itu. Paulo, Paulo. Ya, Yesus A. Paulo. benar ya. Ini Vincenzo ini apa? santo pelindung saya, Romo. Nah, itu ya. Jadi Vincentius Apaulo melihat bahwa ada orang miskin, kok kurang diperhatikan, lalu imam-imamnya ini kok cenderung kepada orang-orang kaya, makanya dia tergerak hati untuk membentuk kongregasi. Ya, gampang toh? Wah, aku kurang Ya, kurang. Gampang. Jadi ganti sing liyane ini. Soalnya goleknya Google cepet mau. Oh, alah, ngono ya. Wah, online ini bahaya. Aku lahir tahun 1170 di Calaruega, Spanyol, dalam sebuah keluarga Katolik sejati. Ayahku bernama Don Felix de Guzman, dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat. Ibuku bernama seorang Beata Yohana dari Asa. 2 orang kakakku, Manes dan Antonio, menjadi imam. 2 orang keponakanku menjadi imam dari Ordo Dominikan. Masa kecilku ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikanku ditangani langsung oleh paman yang adalah seorang imam. Aku melanjutkan studi ke seminari di Valencia. Pada umur 24 tahun, aku masuk biara di Osma dan tak lama kemudian aku ditabiskan menjadi seorang imam. Karir imamatku dimulai dari Osma didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif ini yang melahirkan cintaku yang tulus kepada umat. Pada tahun 1214, aku berdiskusi dengan rekan-rekan berencana mendirikan sebuah ordo religius yang dikenal dengan Ordo Para Pengkhotbah. Paus memberi restu berdirinya Ordo Dominikan saat diselenggarakan Konsili Lateran IV di Roma pada tahun 1215. Ketika berdoa di Basilika Santo Petrus di Roma, aku mengalami penglihatan. Santo Petrus dan Paulus mendatangi aku. Petrus menyerahkan kepadaku sebuah kunci, dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya, Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah, wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Kecuali itu, dalam penglihatan itu, aku menyaksikan para imam mewartakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah aku?
Dominikus. 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 Iya, gampang toh. Iya, gampang. Saya rada Eh, angel mau. sing rada angel iki gawene telu aku ngerangkum kesel. Iya, iya. Ya, sesuk nek misale iku gawe sing Aduh, angel. cari ono sing ayat suci ngono wae, dadi tembok. Oh, Bulat aku gak ora. kepikiran soalnya iki kan temane kekudusan nih. Ya wis sesuk. Nah, tak kirim lewat WA aku tak golek nih. Ya. Yes. Kalau ini yang terakhir, aku dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Beji, sebuah dusun kecil Italia. Ayahku Francisco, seorang petani yang miskin. Ibuku Margarita, dengan segala daya upaya dan kerja keras berusaha menghidupi keluarga. Pada usia 9 tahun, untuk pertama kalinya aku mendapat mimpi yang amat menakjubkan. Aku melihat banyak sekali anak, ada yang tertawa, bermain, ada pula yang bersumpah serapah. Aku tidak suka anak-anak itu menghina Tuhan. Aku segera berlari untuk menghentikan mereka sambil berteriak dan mengepalkan tinjuku. Tampaklah seorang yang agung berpakaian jubah putih dan wajahnya bersinar. Ia memanggil aku, memintaku agar tenang serta menasihatiku. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih. Kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu. Beritahukanlah kepada mereka keburukan dosa dan ganjaran kebajikan. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentahbiskan aku menjadi seorang imam. Ketika aku mengunjungi penjara, aku melihat begitu banyak anak dari usia 12 hingga 18 tahun. Semuanya dalam keadaan sehat, kuat, cerdas, digigiti serangga, kekurangan makan, baik makanan rohani maupun jasmani. Sungguh suatu yang amat mengerikan bagiku. Aku harus dengan segala Aku harus dengan segala prasarana yang ada mencegah kehidupan para anak dan remaja itu berakhir di sini. Aku diberi karunia untuk membuat mujizat, menggandakan kenari, menggandakan hosti kudus, dan membangkitkan seorang anak dari mati. Aku membentuk sebuah salesian untuk anak-anak muda. Siapakah aku? Dan Bosco. Bosco. Apa? Don Bosco, Yohanes Don Bosco. Iya, salesian. Ya benar, Yohanes dan Bosco. Wes kuwi. Yes. Bu Gaby dapat sepeda. Bedanya Ya, Bu Gaby semua ya. Sama Bu Iya. Lucy. ya intermezzo. Nanti kalau kuisnya sulit nanti ya malah buat beban, makanya tak buat sing sederhana. Ya, Ya, makasih ya Romo. oke, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Apik renunganmu Romo. Sama-sama, yuk. Saya kembalikan, monggo. Saya Ya, tutup ya. ya. Mohon Romo memberikan doa penutup sekalian berkat buat kami. Terima kasih untuk renungannya ya, dan kuisnya yang lucu. Paling gampang. Ya, mohon Romo. Ya, monggo silakan. Romo yang pimpin doa Romo penutup yang dan pimpin berkat. berdoa berkat dan Oh, sekalian berkati kami. Allah. Ya. Ya, mari. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kerahiman, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan. Engkau hadir lewat sakramen-sakramen yang kami terima untuk menguduskan hidup kami, untuk menguduskan keluarga kami, dan juga Engkau mengajak kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga sering menyadari kerapuan diri kami yang seringkali dari masa prapaskah ini kurang bisa mencapai atau berjalan dalam kekudusan-Mu. Seringkali kami hanya mengandalkan ego kami, perasaan, terkadang marah, benci, dan kurang bisa mengampuni sesama kami. Padahal Engkau memberikan kami karunia Roh Kudus, memampukan kami untuk mampu mengampuni kesalahan sama kami, seperti Engkau sendiri mengampuni tanpa melihat seberapa banyak dosa-dosa yang kami perbuat.
kami percaya lewat penebusan-Mu di kayu salib, Engkau senantiasa mengalirkan rahmat agar kami boleh menjadi kudus seperti sabda-Mu sendiri. Jadilah kudus seperti Bapa kudus adanya. Oleh karena itu Bapa, menyongsong masa Paskah, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memampukan kami untuk mengatasi kelemahan, agar kami bangkit bersama Kristus untuk boleh menjadi saluran berkat bagi dunia dan juga bagi sesama. Semua ini kami aturkan kepadamu, Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Amin. bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Amin. makasih.